Kemarin udah pernah kesini. Saya cek dulu ya batasnya. Ya. PKP. PKP itu apa sih? Jadi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Nah, syarat untuk mengajukan PKP apa aja sih? Simak terus videonya ya. Persyaratan yang pertama yaitu formulir pengukuhan pengusaha kena pajak. Pastikan formulir yang digunakan sesuai dengan format Per 4 PJ 2020. Formulir pengukuhan pengusaha kena pajak ini terdiri dari 2 halaman, yaitu halaman yang pertama berisi tentang identitas perusahaan. Pastikan isi bagian kolom peredaran bruto dan jangan lupa bubuhkan cap perusahaan ya. Kemudian di formulir halaman kedua berisi lampiran identitas wakil pengurus dan pejabat pengusaha. Di bagian halaman kedua ini berisi identitas pengurus dari perusahaan yang akan mengajukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Persyaratan selanjutnya yaitu akta pendirian dan perubahan perusahaan. Nah, kalau untuk wajib pajak badan cabang itu diganti dengan fotokopi akta pembentukan cabang atau surat pembukaan cabang dan surat penunjukan pengurus cabang apabila pengurus tersebut tidak terdapat dalam dokumen poin A atau dalam akta pembentukan cabang. Kemudian, bagi wajib pajak KSO bisa diganti dengan fotokopi perjanjian kerja atau akta pendirian sebagai KSO dan fotokopi NPWP masing-masing anggota KSO. Kemudian, untuk wajib pajak badan instansi pemerintah bisa diganti dengan fotokopi penunjukan sebagai kepala instansi pemerintah dan fotokopi penunjukan sebagai bendahara penerimaan. Kemudian, apabila yang mengajukan yaitu wajib pajak warisan belum terbagi, bisa diganti dengan fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen yang dipersamakan dan fotokopi penunjukan pihak yang mengurus harta. Kemudian, persyaratan yang ketiga yaitu fotokopi NPWP dan KTP. Atau apabila salah satu pengurus berstatus WNA, KTP bisa diganti dengan paspor. Nah, fotokopi NPWP dan KTP ini untuk seluruh pengurus ya. Kemudian, apabila yang mengajukan permohonan wajib pajak KSO, fotokopi NPWP dan KTP pengurus yang ditunjuk sebagai wakil KSO dan fotokopi NPWP dan KTP salah satu pengurus dari masing-masing anggota KSO. Apabila wajib pajak yang mengajukan yaitu instansi pemerintah, fotokopi NPWP dan KTP kepala instansi pemerintah, serta fotokopi NPWP dan KTP bendahara penerimaan. Kemudian, apabila yang mengajukan wajib pajak warisan belum terbagi, fotokopi NPWP dan KTP salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau pihak yang ditunjuk mengurus harta. Berikutnya, persyaratan yang keempat, yaitu fotokopi tanda terima SPT tahunan 2 tahun terakhir untuk badan dan seluruh pengurus. Nah, di sini bisa kita lihat sudah saya lampirkan contoh tanda terima SPT tahunan. Yang sebelah kiri yang berwarna biru yaitu bukti penerimaan elektronik yang dilaporkan secara online melalui DJP online, dan sebelah kanan yang berwarna kuning, bukti penerimaan surat SPT tahunan yang dilaporkan secara manual melalui KPP terdaftar masing-masing. Jadi, seluruh pengurus harus melampirkan bukti SPT tahunan tersebut. Persyaratan selanjutnya yaitu dokumen yang membuktikan tidak memiliki utang pajak untuk badan dan seluruh pengurus. Dokumen yang membuktikan tidak memiliki utang pajak ini berupa surat keterangan fiskal yang dapat diakses melalui djponline.pajak.go.id.
Kemudian, bagi badan yang tempat usahanya menggunakan kantor virtual harus melampirkan persyaratan berikut. Yang pertama, fotokopi kontrak atau perjanjian atau dokumen sejenis antara penyedia jasa kantor virtual dan pengusaha. Yang kedua, penyedia jasa kantor virtual harus telah dikukuhkan sebagai PKP dengan melampirkan fotokopi NPWP atau surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari kantor virtual. Dan yang ketiga, melampirkan fotokopi NIB dan izin usaha sejenis yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan masih berlaku. Persyaratan yang ketujuh yaitu surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan lokasi tempat kegiatan usaha. Surat pernyataan ini bisa didapat di lampiran per 2 PJ 2018. Jadi, di dalam surat pernyataan ini harus dijelaskan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan dan lokasi kantor operasional apabila badan tersebut menggunakan kantor virtual. Persyaratan sebelumnya telah dijelaskan apabila badan menggunakan kantor virtual. Sekarang, apabila badan tidak menggunakan kantor virtual untuk operasionalnya, jadi badan tersebut harus melampirkan fotokopi perjanjian sewa atau pinjam pakai atau bukti kepemilikan tempat usaha berupa SPPT PBB atau sertifikat tanah. Persyaratan yang terakhir yaitu apabila pengajuan permohonan pengukuhan PKP tidak diajukan langsung ke KPP oleh pengurus terkait, harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi penerima kuasa. Jadi, di surat kuasa tersebut harus diberi materai dan tanda tangan pengurus terkait serta tanda tangan penerima kuasa. Ini ya Mbak. Itu biasanya prosesnya berapa lama Mbak? Biasanya 3-4 hari ke depan ya Mbak. Oh. 3-4 hari ke depan. Oh, nanti dihubungin apa gimana? Iya, nanti saya hubungi kalau sudah selesai. Oh. Ya udah. Makasih ya Mbak. Ya,